tiba waktunya saya mati. Kalau waktu itu tiba, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum itu tiba, saya mau bagi semua getaran hati, doa, pergumulan, kecintaan kepada Kristus, kecintaan kepada jemaat. Lakukan. Yehova Jireh, El Shaddai, Dia menolong kamu. Kepada diriku, hidup ini jadi sia-sia. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia.
tiba waktunya saya mati. Kalau waktu itu tiba, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum itu tiba, saya mau bagi semua getaran hati, doa, pergumulan, kecintaan kepada Kristus, kecintaan kepada jemaat. Lakukan. Yahweh Jireh, El Shaddai, Dia menolong kamu.
seruan kepada Tuhan kita bicara. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Dari surga kau turun. Dari surga kau turun ke dunia, kau ambil rupa seorang hamba, kau biarkan dirimu dicaci maki, kau rela disalibkan. Mari jangan seruan teriakan. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu, ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidup. Kembali ayat 1. Hanya perempuan. Ayat 1 perempuan. Tuhan Yesus. Ku sadar ku lemah, Tuhan. Berkata-katalah kepada Tuhan Ku sadar yang mati bagi kita, menderita tapi juga bangkit bagi kita. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati. Sama-sama seruan yang keras. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib. Hanya pria dari surga. Dari surga kau turun ke dunia. Kau Cek. Shalom. Horas. Apa kabar Abang Inang, Bapak Ibu? Baik, sehat? Puji Tuhan. Ini hari kedua puasa ya? Ada yang Horas. Kayak ikut puasa aja kita ya. Apa terpengaruh ya? Yang puasa di mana, yang lemes di mana ya? Ya. Shalom. Ya, sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul, bersekutu, beribadah di tempat ini. Sekalipun kita mungkin belum penuh gereja ini, walaupun target kita gereja ini harusnya penuh ya. Tapi mungkin karena berbagai kesibukan, jemaat yang datang baru sedemikian jumlahnya. Kita berdoa terus kiranya waktu-waktu yang akan datang gereja ini boleh semakin penuh ya. Karena di ibadah kita kalau dilihat tema-tema yang akan dibahas nanti, tema-temanya cukup bagus. Seperti hari ini kita eksposisi Efesus pasal 1, dan dengan hamba Tuhan yang mumpuni, yang berkualitas, juga lagu-lagu pujiannya juga yang pilihan, yang membangun iman kita, dan juga tim musiknya juga yang wow. Ya. Jadi sebenarnya rugi kalau kita nggak hadir di ibadah tiap bulan ya. Ya begitulah, mungkin banyak kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan. Biarlah kita yang hadir di sini kita bisa menikmati ibadah ini, kita bisa menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang akan kita sampaikan. Mungkin ada yang baru pertama, kayaknya nggak ada ya.
Gak ada ya, semua jemaat setia. Terima kasih untuk kesetiaannya. Sekali lagi kami menyambut dengan sukacita kehadiran kita semua. Kiranya kita boleh siap untuk beribadah di sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku Tak Pandang Dari Gereja Mana. Bapak Ibu boleh kasih salam kiri dan kanan, depan belakang. Salam damai sejahtera buat kita semua. Ku tak pandang dari gereja mana. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau bertumbuh dalam firman-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita ambil waktu, menenangkan diri,
kita mau berdoa secara pribadi. Kita mohon Roh Kudus memberkati ibadah kita, dan kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita akan diiringi oleh pujian yang dibawakan oleh Tiroy. Hapusan, oh Tuhan, hodoh-holongmu, dilasni roh hati ki arsak pe, asini roh kami nang pambainanmu. Hosi palu apangondian pe, hapusan ho Tuhan, hapusan ho Tuhan, dan nama sohot asini rohan. Nasa nariko tiyaw di parade, tungalani asim isude. Hapusan ho Tuhan, hapusan ho Tuhan, dan nama sohot asini rohan. Nasa nariko dia di parade, tungalani asim isude. Amin. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Allah, karena hikmatnya besar dan kasihnya besar kepada kita. Mari kita angkat pujian ini dengan bahasa Batak terlebih dahulu. Sangap di Jehovah nasun timbuli. Sanggap di Jehovah nasun timbuli, balkani holongna yang tarasami, ilehon anakna
yang terkasih, ibadah kita pada hari ini berlangsung di dalam satu keyakinan. Allah adalah pencipta, penebus dan penopang kehidupan kita. Allah adalah pemilik kehidupan kita. Kiranya ibadah kita pada hari ini juga berlangsung di dalam satu keyakinan. Ibadah ini adalah respon yang layak apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Mari kita berdoa. Segala berkat rohani telah Engkau nyatakan bagi kami ya Tuhan. Dan kiranya ibadah kami pada hari ini betul-betul sebagai satu respon yang layak di hadapan Tuhan. Kami terpesona, kami kagum akan betapa ajaib kasih dan anugerah Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada yang dapat kami lakukan selain tersungkur dan sujud. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal. Kiranya ibadah kami juga pada hari ini ya Tuhan, tidak hanya di dalam ruang-ruang ibadah, tetapi mewujud di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkati semua kami yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Semua penata layan, kiranya Roh Kudus yang mengurapi dan memakainya secara luar biasa, secara leluasa. Berkati semua yang ambil bagian di dalam ibadah ini, baik yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan secara streaming, bahkan yang akan menyaksikan di dalam siaran-siaran YouTube. Kiranya betul-betul ibadah ini meneguhkan Engkau Allah, dan hanya karena anugerah Allah kami dapat hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Allah ditinggikan dan dimuliakan di dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus, pusat pernyataan kasih dan kemuliaan Allah itu yang dinyatakan bagi kami, kami berdoa dan bersyukur dan memulai ibadah kami. Amin. Silakan duduk. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mari Bapak Ibu, kita yang ada di sini juga kita mau terus memuji Tuhan kita, Allah yang mulia, Allah yang maha agung. Raja Natumimbul, kita naikkan pujian ini. Raja Natumimbul si gom-gomihami, jalo ma pujian nami. Mari kita angkat pujian ini. Engkau di masa
responsoria pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 1 hingga ayat 21. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang pertama, Bapak Ibu akan membaca dari ayat kedua, demikian seterusnya di ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Mazmur 145 ayat 1 hingga 21. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Bersama-sama, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini, dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari STT Trinity. Let me be, I
Puji Tuhan, kita bersyukur untuk kesaksian pujian dari mahasiswi STT Trinity. Kita doakan kiranya adik-adik mahasiswa ini boleh kelak menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menerima berkat melalui pemberitaan firman Tuhan sore ini. Mari kita angkat pujian Kau yang terindah di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Jesus, the living hope. Itu yang kami dengarkan dari kesaksian pujian saudara-saudara kami dari STT Trinity. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya saat ini kami menikmati persekutuan, kesatuan dengan Jesus, the living hope itu, melalui firman yang hidup ini.
Kiranya Roh Kudus menolong kami ya Tuhan. Untuk mengerti mulai dari ketika kami membaca bagian-bagian firman Tuhan ini. Ketika kami merenungkannya dan mengkhotbahkannya. Kiranya betul-betul Roh Kudus menolong kami. Firman ini menjadi firman yang mengubahkan hidup. Firman yang memampukan kami. Betul-betul hidup memuliakan Allah. Sebagaimana tujuan Tuhan menciptakan dan menebus kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup. Sang Firman yang telah menjadi daging untuk keselamatan kami. Kami berdoa dan akan memulai pemberitaan firman. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih. Hari ini kita akan, tema kita adalah anugerah kemuliaan dan kuasa dalam Kristus. Kita akan mengekspos Efesus 1. Nah, ayatnya cukup panjang dan seperti doa saya tadi, kiranya Roh Kudus mulai mengajar kita ketika membaca firman Tuhan. Jadi walaupun cukup panjang, saya ajak kita untuk membacanya sampai 23 ayat. Kita akan bergantian membacanya. Saya akan membaca ayat 1 dan jemaat yang terkasih akan membaca ayat 2 dan seterusnya. Efesus 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
Dan betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat yang terkasih, teks yang kita baca dan renungkan hari ini secara jelas mengandung pernyataan-pernyataan penting sekaligus telah membuat perdebatan di sepanjang sejarah gereja. Tidak membuat perdebatan dalam teologi dan bahkan memisahkan gereja dalam berbagai aliran-aliran pemahaman. Khususnya ayat 4 dan ayat 5. Ia yang telah memilih kita sebelum dunia dijanjikan. Ia yang telah menentukan kita menjadi anak-anaknya. Nah, memang eksposisi hari ini saya tidak akan masuk ke dalam hal-hal itu. Bukan untuk melindungi diri. Saya pikir ada waktunya kita akan berbicara tentang hal-hal itu. Nah, seringkali bahkan kita terlalu sibuk dengan perdebatan-perdebatan tentang sesuatu yang sesungguhnya misteri. Dan lupa ujung akhir atau tujuan dari pemberian segala berkat rohani itu. Kalau kita baca tadi apa yang terus diulang-ulang, mulai ayat 3, terpujilah Allah. Lalu kemudian saya memang kalau biasanya eksposisi pada umumnya mengungkapkan ayat 1 sampai ayat 14 itu. Apa yang dilakukan Allah Tritunggal kepada kita. Allah di dalam kasih-Nya telah menetapkan dalam ini paktum solutis, menetapkan keselamatan, merencanakan keselamatan. Lalu kemudian ordo salutis, di dalam sejarah Yesus Kristus secara objektif telah melakukannya kepada kita. Menjadi manusia, mati dan kemudian bangkit. Dan secara subjektif Roh Kudus ayat 13 dan 14. Secara subjektif Roh Kudus telah mengaplikasikannya, telah menerapkannya dan menggenapkannya kepada gereja. Jadi saya pakai kata gereja loh. Saya tidak berbicara tentang individu. Oke? Menggenapkannya kepada satu umat, satu gereja. Nah, saya tidak akan mengekspos itu. Kalau kita lihat dengan berbagai perdebatan, setiap akhir dari ketiga apa yang dilakukan Allah Tritunggal kepada kita, apa akhirnya? Supaya memuji kemuliaannya. Wow, akhirnya adalah doksologi, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Lihat ujung-ujung dari apa yang dilakukan Bapa, apa yang dilakukan Yesus Kristus, apa yang dilakukan Roh Kudus, kemuliaan supaya kita memuji kemuliaannya. Sedikit, sama sekali bukan untuk melindungi diri. Saya pikir gini nih. Teologi yang solid adalah teologi yang tetap mengandung misteri. Kalau ada yang mengatakan teologi dia dapat menjelaskan secara tuntas, itu bukan teologi yang benar. Pasti mengandung misteri. Saya lindungi dulu diri saya ya. Mari kita baca ini. Mari kita baca. Ini ayat pamungkas kalau udah tidak ada jawaban lagi. Oke, ayat pamungkas. Mari kita baca. 1, 2, 3. Ada yang tersembunyi? Dan itu bagi Tuhan. Tapi sayangnya kita sering kali sibuk dengan apa yang tersembunyi. Dan lupa kemudian apa yang sudah dinyatakan. Itu bagi kita. Itu urusan pertama kita. Apa yang sudah jelas di sini. Apa yang telah dikerjakan Allah bagi kita. Muliakan Allah.
Dan itu menjadi urusan pertama kita seharusnya. Dan saya akan membawa pemahaman kita dalam bagian ini. Nah, Efesus 1, kalau kita lihat paragrafnya dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Paulus memuji-muji Allah karena segala berkat rohani di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian bagian kedua ayat 15 sampai ayat 23, ia berdoa agar Allah membuka mata hati jemaat, membuka mata hati kita agar dapat melihat betapa kayanya anugerah itu. Warren Wiersbe dalam bukunya dia menggambarkan seorang yang begitu kaya tapi nggak sadar akan kekayaannya, cara hidupnya gembel. Jangan sampai kita yang terus mengagung-agungkan anugerah Allah, hidup dengan gaya gembel di dalam spiritual kita, hidup dalam gembel di dalam pelayanan kita. Betapa kayanya segala berkat rohani telah dinyatakan bagi kita. Maafkan saya kalau kemudian curhat. Makanya ada begitu banyak tantangan di dalam pelayanan ini. Saya bukannya enggak keder juga. Kadang-kadang ini juga. Tapi bukankah segala berkat rohani telah dilimpahkan kepada kita. Dan Allah berjanji, nanti kita akan lihat. Allah akan menggenapinya bagi kita. Maka bekerjalah. Dan perenungan kita sore ini saya akan langsung pada doa Rasul Paulus yang menjadi pusat perenungan kita. Istri saya suka melihat saya. Suaranya agak di ini. Saya akan sadar 2-3 menit. Nah habis itu akan kembali ke situ. Jadi kalau istri saya mulai melihat saya akan kembali meredakan kalimat bahasa saya gitu, intonasi. Nah mari kita lihat dua perenungan pada hari ini yang akan menjadi wow. Pertama, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Kalau kita lihat ayat 18 itu, itulah doa Rasul Paulus. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Maka hiduplah layaknya orang-orang kaya. Jangan layani Tuhan dengan gaya gembel. Kita bukan seringkali berkata Allah kita kaya. Pertama, betapa kayanya. Betapa kayanya. Yang kedua kita akan merenungkan ini nanti. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Saya akan lihat pertama betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Dan saya simpulkan apa itu? Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Dan saya simpulkan apakah kekayaan warisannya yang dia berikan kepada orang-orang kudus. Allah pencipta alam semesta menjadikan kita miliknya sendiri. Hari ini milik Allah mungkin kita nggak terlalu lagi bergetar. Masuk dalam konteks perjanjian lama. Itulah pusat bagaimana Allah mengatakan. Bahkan dalam perjanjian lama seperti nanti satu-satunya bagian Allah pada akhirnya adalah umat milik kesayangannya. Satu-satunya bagian Allah pada akhirnya adalah umat milik kesayangannya. Betapa ajaib. Yesaya 43 itu ya. Wow. Yang mengungkapkan Yesaya 43 itu setelah mengungkapkan terus engkau adalah milikku dan dasar kepemilikan itu karena engkau berharga dan mulia. Ayat 4-nya engkau berharga dan mulia, engkau sangat kukasihi.
penuh konteks perjanjian lama ketika berbicara milik pusaka Allah. Siapakah milik pusaka Allah? Umatnya. Milik kesayangannya. Ada berbagai ungkapan yang mengungkapkan God's heritage. Wow, ada banyak sekali ungkapan yang kemudian sering kita dengar. Biji mata Allah, bagaimana Allah memperlakukannya. Biji matanya sendiri. Demikianlah ungkapan-ungkapan. Betapa pentingnya menjadi milik Allah. Dan satu-satunya bagian Allah pada akhirnya adalah umat milik kepunyaannya. Tapi bagian ini seringkali mari kita lebih dalam memahaminya. Mungkin kita begitu bangga seringkali orang-orang pilihan dengan teologi pemilihan. Kemudian begitu membanggakan. Bahkan kemudian muncul teologi. Sekali selamat, tetap selamat. Maka bebas saja kau hidup. Oh, mari kita pahami. Siapa sebenarnya kita yang kemudian Allah katakan engkau adalah milik kesayanganku, engkau adalah biji mataku, engkau adalah satu-satunya bagianku pada akhirnya. Dan saya melihat dalam bagian Efesus ini siapakah kita? Dan Efesus 2 ayat 1 dan 3 terus mengungkapkan nggak ada satupun yang dapat diperhitungkan dari kita untuk kita layak menjadi milik kesayangan Allah. Itu kan yang diungkapkan kepada Israel yang belagu. Hei Israel, kau bangsa terkecil. Nggak ada apa-apanya. Tapi telah kuambil kau. Kiranya kita masuk. Apa artinya hari ini menjadi milik kesayangan? Seringkali kemudian tidak mempunyai arti. Kita pikir kita orang-orang pilihan memang layak. Efesus 2 ayat 1 sampai 3 kemudian mengungkapkan. Tidak ada satu pun dari kita yang layak diperhitungkan. Supaya kita menjadi milik Allah. Debu. Efesus 2 ayat 1. Engkau mati. Betul-betul. Terpisah dari Allah. Seteru Allah. Karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Udah mati. Lalu kemudian hidup. Hidupnya apa? Hidup di dalam dosa. Yang ditunjukkan dengan 3 pengungkapan. Engkau dikuasai oleh keduniawian. Engkau dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat. Dan engkau dikuasai oleh kedagingan yang berdosa. Dan apa akibatnya semua ini? Apa ganjaran? John Stott mengatakan ganjaran yang setimpal bagi kita hanya apa? Murka Allah. Dari yang sama sekali layaknya dimurkai. Lalu kemudian diangkat menjadi milik kesayangan Allah. Dan seharusnya kita, kalau kita memikirkan hal ini. Sampai di sini saja kita akan terus terpesona. Terpesona akan anugerah kemuliaan Allah. Dan kita enggak akan hidup dengan cara hidup gembel. Kenapa saya mulai dari sini? Mungkin teman-teman seringkali kalau mendengar khotbah saya, Niko dikit-dikit ngomong dosa lagi. Dosa lagi. Tapi mari kita lihat. Seorang teolog berkata begini, orang percaya harus terus dibawa untuk melihat kembali kubur kelam tempat mereka dahulu berada. Dan dari sanalah kita akan menghargai anugerah Allah. Dari sanalah anugerah Allah yang ajaib itu memanggil mereka keluar dan membebaskan mereka. Apa itu yang kita dapat? Saya mulai dari hal yang paling dasar. Yang sekalipun ini seringkali kita ungkapkan sebagai hal yang terbesar. Tapi bagi saya ini hal yang paling dasar. Ayat 7 diungkapkan seperti ini. Ayat 7. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kita beroleh penebusan melalui darahnya. Yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Saya tidak akan ulang-ulang. Menurut kekayaan anugerahnya. Hanya karena menurut kekayaan anugerahnya. Seorang yang mati
Manusia mati karena pelanggaran-pelanggaran. Manusia yang layaknya dimurkai, diampuni. Dari sini kita memahami apa yang seringkali dalam Mazmur atau dalam Yesaya. Seperti walaupun dosamu merah seperti kirmis, akan dijadikan putih seperti salju. Pengampunan. Dibebaskan dari hukuman yang layaknya kita terima, sesuatu enggak? Tentu sesuatu. Tapi saya ungkapkan, tidak hanya berhenti. Oke, kalau kita ingat ya perumpamaan anak yang hilang itu ya. Apa pulangnya? Dia pulang, dia memimpikan jadi anak lagi? Enggak. Apa ngapain? Aku jadi budak aja di rumah. Aku gak diminta pertanggungjawaban aja atas sebuah dosa aku, udah bagus. Tapi Allah mengerjakan kepada kita jauh lebih. Tidak hanya sekedarkan melepas kita dari hukuman yang memang layak ganjaran yang kita terima. Tapi Allah akan menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sekalipun saya tidak akan membahas ayat 4 ini ya. Tapi kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ketika Dia panggil jemaat Efesus di ayat 1 kepada orang-orang kudus, itu adalah de jure. Tetapi faktanya masih morat-marit. Masih penuh cacat kita. Tetapi inilah anugerahnya. Allah tidak hanya membebaskan kita dari hukuman. Allah terus bekerja kebaikan kepada kita. Hingga pada akhirnya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya pikir zaman sekarang ada banyak seringkali diungkapkan anak-anak muda, anak ini depresi, jatuh bangun, kalam kegagalan termasuk dalam diri kita. Saya pikir tidak ada healing yang paling besar adalah satu jaminan pengharapan ini. Mungkin kita frustrasi akan kehidupan kita yang jatuh bangun dalam dosa. Tapi ada pengharapan seperti ini. Kita akan kudus dan tak bercacat. Mata saya kalau lihat anak saya yang pertama itu ya. Kadang-kadang kalau bicara teologi pemilihan, kadang-kadang saya pikir anak ini dipilih Tuhan gak sih? Itu bahasa ininya lah ya, kekesalan hati lah ya. Tapi di dalam doa, di dalam pengharapan ini, Allah akan menjadikan dia kudus dan tak bercacat. Dan atas dasar melihat pengharapan itu, maka aku gak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah. Dalam banyak hal, jangan menyerah. Dijadikan kudus. Dan lebih luar biasanya lagi. Satu relasi istimewa. Gak ada relasi lagi yang paling indah. Menjadikan kita anak-anaknya. Ayat 5. Dalam kasih, dasarnya kasih. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya. Sekali lagi, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tidak pernah ada satu hal dari kita yang memang layak untuk diperhitungkan. Anak-anak menjadi anak-anaknya. Saya pikir ini satu relasi istimewa. Saya bahkan berani berkata, Allah gak hanya sekedar mengasihi kita. Dalam arti bebas kita dari hukuman. Gak usahlah dihukum. Aku sayang sama mereka. Dijadikan baiklah. Aku sayang sama mereka. Tapi Allah mengungkapkan kasih yang paling besar. Allah angkat kita menjadi anak-anaknya. Dan bukankah itu kemudian kita berbicara Roma? Satu kepastian keselamatan. Ada dua, Roma 5 ada 2 kali diungkapkan. Terlebih-lebih kalau dulu masih seteru Allah. Allah selamatkan kita. Allah demonstrasikan kasihnya kepada kita. Maka ayat 9 dan 10. Terlebih-lebih sekarang.
kita sudah diangkat menjadi anaknya. Kita pasti hidup olehnya. Maka mari hidup layaknya anak-anak Allah. Saya nggak punya waktu, sebenarnya saya mau melakukan wawancara nih. Betapa spesialnya anak-anak. Jauh dari kasih. Ini kalau saya, sedikit lah ya. Kalau saya ngomong ke Bang Peter ini ya. Bang, engkau mengasihi saya bang? Kasih nggak? Engkau mengasihi saya Bang Peter? Nyatakanlah dulu di depan jemaat. Engkau mengasihi saya bang? Engkau mengasihi aku lebih baik loh, mungkin ya. Dari Josia. Engkau mengasihi Josia, Yohana, ngasihi. Pulang dari sini, kita ke notaris bang. Kasih yang melampaui batas. Anak-anak Allah. Dan akhirnya, apa nanti yang ayat 9 dan 10, ayat 22 dan 23. Ketika segala sesuatu seperti Mazmur 110 ditaruh di bawah kaki Tuhan Yesus, Kristus memerintah, maka kita pun anak-anaknya akan ikut memerintah bersama Kristus. Amin. Sekarang ada gaya-gaya karismatik sedikit ini saya. Wow, akan memerintah bersama Kristus. Betapa kayanya pengharapan. Jadi, kenapa pengharapan? Karena belum genap semua. Seperti Efesus 1 ayat 14. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, ya. Tapi seperti meminjam, membeli, mengkredit rumah. Seperti mengkredit rumah. Roh Kudus membayar uang muka. Ketika mengkredit rumah, maka apakah sertifikatnya sudah nama saya? Ya. Tapi apakah sertifikatnya sudah semua atas nama saya? Belum sepenuhnya. Masih ada Niko, QQ, PT, ABC. Si pemberi uang. Benar ya? Kapan itu akan hilang dan kemudian saya akan rayakan rumah ini sepenuhnya milikku. Ketika nanti digenapi, maka itulah pengharapan. Roh Kudus uang muka dan Roh Kudus jaminan bahwa kita akan mendapatkan semua apa yang dijanjikan. Betapa kayanya kemuliaan ini. Lalu muncul kemudian pertanyaan. Bagaimana kita meyakininya? Bagaimana kita meyakininya? Ini kan bagaimana kita meyakini bahwa ini semua akan terjadi. Dan kita masuk pada bagian kedua. Betapa hebat kuasanya bagi kita, itulah doa Paulus. Jemaat yang sudah diselamatkan, yang sudah sangat yakin, yang sudah menunjukkan itu dalam kehidupannya. Tapi terus supaya makin terus dibuka mata hatinya. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Saya sedikit supaya saya tidak menghilangkan ininya, walaupun jadi berantakan ya. Tapi sebenarnya saya sudah bikin dalam sintaks bagian-bagian ini. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, dan itu
betapa hebat kuasanya itu diungkapkan yang dikerjakannya dalam Kristus. Membangkitkan dia dari antara orang mati. Mendudukkan dia di sebelah kanan di sorga. Lalu kuasa, seberapa besar kuasa itu, lalu kemudian dibandingkan. Paulus mau menyebut, mau membandingkan apa sih kuasa yang paling nyata di dalam alam semesta ini. Di sorga dan di alam semesta, lalu kemudian dinyatakan. Betapa hebat kuasanya itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan. Jauh lebih tinggi dari segala penguasa. Jauh lebih tinggi dari kekuasaan, kerajaan. Tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Betapa hebat kuasanya itu. Yang pertama, dengan kekuatan kuasanya Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Ada banyak teolog berkata, pengungkapan kuasa Allah yang paling besar di dalam perjanjian lama ditunjukkan pada waktu apa? Penciptaan. Allah menunjukkan kuasanya dari yang kacau balau dijadikan menjadi tempat manusia dan kemudian Allah isi. Tapi dalam konteks kemudian perjanjian baru, apakah pernyataan kuasa Allah yang paling besar membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati? F.F. Bruce berkata, jika kematian Kristus adalah pernyataan tertinggi dari kasih Allah sebagaimana diyakini Paulus dengan segenap hati, maka kebangkitan Kristus merupakan pernyataan tertinggi dari kuasa Allah. Allah menunjukkan, Allah mengungkapkan, Allah menyatakan kepada kita kuasa Allah yang paling besar. Membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu kuasa Allah yang paling besar. Dan tidak hanya berhenti membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itulah Filipi nanti ya kalau kita bicara. Setelah perendahan Filipi 2. Maka masuk kemudian kepada peninggian. Dengan kuasanya yang hebat. Allah meninggikan Kristus. Dan duduk di sebelah kanannya. Dan dari tempat yang maha tinggi itu. Kristus saat ini memerintah. Teman-teman, maafkan saya. Di kampus saya suka ngomong teman-teman. Jadi kalau udah teman-teman ada bapak, ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Saya baru dari retret pengurus inti kampus. Jadi masih dalam suasana. Jadi saya pandang teman-teman seger-seger semua. Masih usia-usia mahasiswa ini. Oke, nah mari kita lihat. Saya tidak akan kembali mengungkapkan. Ajaib ini. Kalau Allah mendemonstrasikan kuasanya untuk saya saksikan, mungkin saya kagum. Wow. Tapi apa artinya bagi saya? Mungkin hanya akan berhenti ketika wow. Kalau Allah mendemonstrasikan kekuasaannya untuk membuat aku takut, maka mungkin sejenak wow. Tapi sesudah itu wow, hebat banget. Kalau Allah hanya sekedar mengungkapkan, mendemonstrasikan kuasanya itu. Untuk disaksikan manusia, untuk disaksikan kita. Mungkin sebentar kita akan berkata wow. Tapi apa artinya bagi kita? Dan Alkitab, Paulus secara jelas mengungkapkan. Betapa hebat kuasanya apa? Bagi kita. Saya tulis di sini. Wah, Allah mendemonstrasikan kuasanya, kehebatan kuasanya yang paling besar. Dan itu Allah demonstrasikan demi kita, untuk kepentingan kita. Kalau hari ini seseorang lagi dalam kesulitan atau seseorang kemudian menunjukkan kuasanya, apa artinya bagi saya? Tidak ada artinya. Tapi kalau demonstrasi kuasa itu ditunjukkan untukku, bagiku, seharusnya kemudian kita bergetar.
merenungkan bagian-bagian ini. Efesus ini. Saya rindu sekali lagi tidak hanya sekedar kemudian masuk perdebatan teologis. Gimana sih caranya Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan? Saya juga nggak tahu. Saya berhenti sampai di situ. Saya terima aja. Maka izinkan saya membawa refleksi sedikit. Kuasa Allah yang paling besar, kuasa Allah yang paling hebat, dinyatakan dalam kebangkitan dan kenaikan Kristus. Dan itu untuk kita. Dan sedang bekerja di dalam kita saat ini. Tadi kuasanya menjadikan kita kudus, terus bekerja. Bahkan kita akan memerintah. Jemaat yang terkasih, bagaimanakah kuasa Allah yang tak tertandingi kehebatannya itu mempengaruhi hidup kita? Saya bukannya meremehkan tantangan, meremehkan godaan, termasuk meremehkan godaan dosa. Saya sama sekali tidak meremehkan. Tapi dari sini, dosa memang besar kuasanya. Tapi grace is greater. Anugerah, kehebatan kuasanya yang dinyatakannya kepada kita jauh, jauh lebih besar. Saya pikir tidak ada dosa. Tidak ada dosa, tidak ada satu ikatan yang begitu besar kuasanya, yang tidak sanggup diselesaikan oleh kehebatan kuasa Allah. Saya juga, jangan pikir saya berapi-api seperti ini, hidup saya udah hebat banget. Enggak. Beberapa bulan lalu. Beberapa tahun lah. Kalau diperhadapkan sama saya, persiapan untuk khotbah di KBD dengan tadi malam Barcelona main, mana yang saya pilih? Ya Barcelona. Ini serius, saya sering bicara dalam hati saya. Saya juga suka masih kalau jatuh lagi dalam dosa, saya suka gini. Gak pernah tuh saya bangun tengah malam untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kita sebut apa? Pelita bagi kakiku. Lebih manis dari madu hutan manapun. Tapi jam berapapun Barcelona main, mataku akan terbelalak. Lalu saya tanya ke dalam diri saya, yang hebat kuasanya Tuhan atau Barcelona? Sampai kemudian kapan saya tobat Barcelona? Tuhan pakai kedukaan. Ketika mama saya sedang koma. Lalu teman-teman saya menghubungi. Bang, Barcelona menang. Apa? Barcelona menang. Gak peduli saya. Mau Barcelona mati. Mau Barcelona bubar. Gak peduli bagi saya. Kenapa? Lebih berharga mama saya. Temukan betapa hebat kuasanya. Yesus Kristus jauh lebih berharga. Temukan itu. Supaya betul-betul nyata. Nggak main-main. Betapa hebat kuasanya tapi gak ada artinya. Temukan itu. Renungkan itu terus. Betul-betul terpesona. Betapa kehebatan kuasa Allah yang paling besar didemonstrasikan kepada kita. Saya kutip Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 11. Ini untuk kita yang seringkali berdalih. Namanya juga manusia. Itu kan benar ya. KBD juga manusia. Itu namanya manusia. Yuk mari kita baca ini. 1, 2, 3. Apa kuasa yang paling besar?
membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan roh yang sama yang bekerja membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama yang mengerjakan kuasa yang paling besar itu sekarang ada dalam hati kita. Pertanyaannya, maukah kita memberi diri? Jika roh Allah, maka ia akan berkuasa. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan berkuasa membangkitkan kita. Betapa hebatnya kuasa Allah. Dan Paulus kemudian mencapai klimaksnya dari konteks personal individu kemudian masuk dalam konteks gereja. Dan ini mungkin juga pemahaman kita. Kita sebagai gereja dalam konteks KBD sebagai persekutuan orang percaya. Ayat 22a itu Paulus sampai kepada klimaksnya kemudian. Kuasa Allah, betapa hebat kuasa Allah itu. Dinyatakan Kristus ditinggikan Allah di atas segala sesuatu. Tidak ada pemerintahan, tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari itu. Dan ajaibnya, pemegang otoritas itu. Menarik, mari kita baca ayat 22. Ayat 22, Efesus tidak ada di situ. Efesus 1 ayat 22. 1, 2, 3. Lihat ya. Kristus ditinggikan menjadi pemegang otoritas. Dan pemegang otoritas itu telah diberikan Allah menjadi kepala gereja. Menjadi kepala gereja. Kristus diberikan Allah. Saya kutip beberapa perenungan saya. Kristus yang ditinggikan di atas segenap alam semesta. Dan kemudian dikaruniakan menjadi kepala dari gereja. Betapa terhormatnya status yang diberikan kepada gereja. Si pemegang, saya pakai istilah, kan kita sekarang si paling ya. Si paling otoritas itu telah diberikan Allah menjadi kepala dari gereja. Si pemegang otoritas itu. Bahkan lebih dalam lagi. Kristus tidak hanya menjadi kepala gereja, tapi Kristus identifikasi dirinya. Menarik ayat 23. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Berarti gereja kepenuhan dari Yesus Kristus. Ada banyak penafsiran tentang hal ini. Apakah berarti Kristus tidak sempurna, Kristus baru penuh dengan gerejanya? Saya pikir tidak seperti itu. Tetapi Kristus si pemegang otoritas itu. Maka ketika Kristus mengidentifikasi dirinya, maka Kristus juga akan terus memenuhi gereja, tubuhnya sendiri. Kristus juga akan terus memenuhi gereja dengan kemuliaan dan berkat-berkatnya. Saya masuk kemudian pada bagian akhir refleksi-refleksi ini. Kadang-kadang saya memang belum tertata untuk mengelola perenungan-perenungan saya. Terlalu banyak pengantarnya, kadang-kadang kemudian saya kehabisan waktu untuk aplikasi. Maafkan saya untuk waktu yang sudah agak lama. Kristus memiliki otoritas atas gereja sebagaimana dia memiliki otoritas atas alam semesta. Maka kalau melihat kenyataan saat ini, seringkali kita kemudian kehilangan pengharapan. Seperti Mazmur 73, apa sebenarnya pergumulan Mazmur 73? Di ayat 1 dia katakan, Tuhan sesungguhnya itu keyakinan iman. Tuhan baik bagi orang yang tulus hatinya. Lalu kemudian, orang fasik lebih makmur, lebih sukses. Sampai dia kemudian ayat 12, sia-sia aku mempertahankan kelakuan bersih, kehidupan baik. Menyedihkan kalau kemudian dunia tidak menyadari atau mengakui otoritas tersebut. Namun lebih menyedihkan kalau itu justru terjadi di dalam gereja. Siapakah yang pemegang otoritas dalam gereja? Mari kita ambil perenungan-perenungan ini. Termasuk tidak hanya konteks gereja secara denominasi.
Tapi dalam perkumpulan persekutuan kita, siapakah pemegang otoritas tertinggi? Kiranya ini menjadi perenungan kita. Apa artinya Kristus ditinggikan di atas segala sesuatu. Dan si paling otoritas itu kemudian menjadikan kepala gereja. Bahkan tidak hanya kepala gereja, diidentifikasi tubuhnya sendiri yang kemudian mengungkapkan kepenuhan. Kristus akan terus memenuhi gereja. Kristus akan terus menyatakan kemuliaan dan berkat-berkat bagi gereja. Saya masuk kemudian pada bagian akhir sebagai refleksi. Kembali kepada doa Paulus. Kalau kita lihat tadi bagaimana supaya jemaat memiliki mata hati yang terang. Kalau kita lihat ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Maka saya enggak ini lagi. Kalau dulu kita di mahasiswa kan ada namanya HPDT ya. Masih tahukah HPDT apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita pikir ya itu hanya konsumsinya anak-anak baru. Habis PI di kampus atau di sekolah apa? Kita ajarkan saat teduh firman Tuhan. Dan kiranya ini menjadi perenungan kita kembali. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kiranya tadi Ibu MC sudah mengatakan, di sini akan ini pengajaran. Kiranya itu semua di dalam satu kerinduan kita. Roh Kudus menuntun kita untuk makin mengenal. Pengenalan yang benar. Dan itu menuntun kita untuk terus mata kita terbuka. Mata hati kita terbuka. Betapa kayanya pengharapan kita. Dan betapa hebatnya kuasa Allah yang bekerja bagi kita. Refleksi berikutnya. Dan ini membuat saya bergetar. Berulang kali sebenarnya tadi diungkapkan atas dasar apa Allah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Atas dasar apa Allah memberikan kepada kita segala karunia rohani. Dan kalau kita ulang-ulang terus anugerah. Atas dasar apa? Maka kita akan lihat ayat 6 misalnya. Anugerahnya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Gak ada dasarnya lain. Yang dikasihinya. Apa respon yang layak dari orang yang menyadari diangkat kemuliaan yang luar biasa? Betapa hebat. Dan Allah kerjakan itu bagi kita. Betapa kayanya. Dan Allah kerjakan itu bagi kita. Dengan mendemonstrasikan kehebatan kuasanya yang besar. Apa respon yang layak? Dan itu yang diulang-ulang. Dalam Efesus 1. Apa? Supaya terpujilah Allah Tritunggal. Wah, menarik. Ini sedikit ya, karena saya di STT Trinity ini sebagai ini. Saya memegang mata kuliah PB5, surat-surat penjara. Nah, salah satunya Efesus. Jadi udah agak-agak ini. Walaupun mempersiapkan ini sebenarnya bahannya materinya udah ada. Tapi bagaimana mengkhotbahkannya ke dalam diri kita. Sebelum mengkhotbahkannya, itu satu pekerjaan besar. Dalam teks bahasa Yunani, Efesus 1 ayat 3 dan 14 itu, Efesus kemudian 15 sampai 23, satu kalimat panjang yang indah tanpa tanda baca dan tanpa jeda. Jadi
ada ini kemudian ini beberapa penafsir teolog, Paulus seakan terus menyelami kedalaman rahasia berkat Allah, kekayaan hikmat Allah dan rahmat Allah yang begitu mempesona sehingga nggak sempat napas dia, nggak sempat jeda dia. Terus terpujilah Allah. Begitu terpesona, terpujilah Allah, terpujilah Allah. Dan itu juga alasan saya untuk melindungi diri. Dari kalau teman-teman bertanya kepada saya ayat 4. Salah satu, nah ini saya tulis sekarang ya. Yuk mari kita baca. 1, 2, 3. Apakah itu benar alasannya Paulus? Saya nggak tahu. Tapi bagi saya, kan persoalan ini Paulus. Paulus habis ngomong bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu yang membuat kemudian berdebat terus kita hari ini. Kenapa Paulus nggak jelaskan? Tapi bagi saya kemudian, setidaknya Paulus berhenti di situ. Nggak ada gunanya penjelasan. Seharusnya terpukau di dalam kerelaan, di dalam kedaulatan, di dalam hikmat Allah yang besar. Allah lakukan kepada kita sesuatu yang gak mungkin dan menjadi mungkin. Dan itu menjadi pengharapan bagi saya. Kembali saya lihat anak saya. Saya hanya bergantung pada anugerah Allah. Nah, udah selesai batas papa. Tetapi sesuatu yang tidak mungkin, kiranya Allah kerjakan di dalam kehidupan. Mudah-mudahan dia gak nonton YouTube-nya nanti lo ya. Gak habis. Untuk apa dijelaskan? Terpukau. Itu yang diulang-ulang terus setidaknya ini. Terus. Terpujilah. 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 Ungkapan doksologi itu mengakhiri setiap berkat-berkat dari pribadi Allah Tritunggal tadi. Dibuka dengan terpujilah dan setiap akhir dari Bapa yang merencanakan, Kristus yang melakukannya secara objektif, Roh Kudus yang menggenapinya bagi kita, semua ditutup dengan terpujilah. Kemuliaannya. Maka masuk kemudian kepada refleksi akhir. Bagaimana seharusnya umat Allah yang mata hatinya terbuka. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Dan betapa hebatnya kuasanya. Hei, bagi kita. Itu nyata di dalam kehidupan pribadi kita maupun kehidupan berjemaat. Mungkin zaman semakin sulit. Tapi ada telah mengaruniakan. Kiranya kekuatan itu. STT Trinity terus bergumul. Betapa hebatnya kuasa Allah bagi kita. Dan itu membuat saya sampai batas Tuhan menentukan kepada saya. Apapun tantangannya. Ayo kita berjalan. KBD susah. Betapa hebat kuasanya yang bekerja bagi kita. Bagaimana ini nyata dalam kehidupan kita secara komunitas, tetapi juga di dalam kehidupan pribadi kita. Saya terlalu ngerti politik dan ekonomi. Katanya semakin susah. Saya sih, ya ada takut-takutnya juga. Tapi saya sih gak terlalu takut kemudian. Kenapa harus takut? Adakah otoritas lebih tinggi otoritas segala keburukan di Indonesia ini lebih tinggi dari otoritas sang pemegang otoritas itu? Bagaimana ini kemudian? Dan saya akhiri kemudian mungkin gampang untuk menjawabnya. Memuliakan Allah.
apa respon yang seharusnya mungkin gampang memuliakannya. Maka saya kutip kemudian apa yang diungkapkan Paul Washer. Dan ini menjadi pergumulan kita. Karena kekristenan kita seringkali kemudian campur aduk antara urusan kita. Tapi dalam bahasa rohaninya mengandalkan Tuhan. Dia are you doing it for God's name, for God's glory? Or are you doing it for you in God's name? Atau dalam bahasa rohaninya melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Mana yang sering kita lakukan? Saya tutup kemudian perenungan kita pada hari ini dengan satu ilustrasi yang diungkapkan. Allah telah habis-habisan mengasihi kita. Mengasihi, menunjukkan kuasa yang paling besar kepada kita. Yang paling rendah tentu gak matching. Seperti saya dengan anak-anaknya. Anak-anak saya kok anak-anaknya. Saya suka ngomong gitu soalnya ke istri saya. Tuh anak-anakmu tuh. Kalau ditanya ke saya, apakah kamu mengasihi anak-anakmu? Dia pernah soalnya, waktu SMP dia gini nih. Pak, uang 5.000 dong. Untuk apa? Beli paket data internet. 5.000 melulu, pakai data melulu. Lalu kemudian saya gak tahu dia dapat dari mana. Gak ada, saya bilang. Gak ada. Kemudian gak tahu saya dapat dari mana uangnya. Kemudian pakai datanya internetnya. Lalu dibuat dalam captionnya. Papa hates me. Wih. Lalu saya ini. Nak. Papa hates you. Jangankan 5.000. Hidup ini akan Papa pertaruhkan untuk kamu. Tapi gak match. Kenapa? Apa yang dibayangannya? Pernyataan kasih kemudian diakhiri dalam keterbatasan saya. Bagaimana mengasihi yang adalah omelan, tuntutan dan segala macam. Gak match. Tetapi mungkin kemudian kita bertumbuh. Allah begitu mengasihi kita. Apakah respon yang layak? Ya kami harus mengasihi Tuhan. Apalagi bahasa kita apa? Bayar harga. Kayaknya bayar harga. Kayak kita tidak ada pilihan lain. Bukankah Tuhan sudah mengasihi engkau? Maka aku mau mengasihi Tuhan. Aku tidak ada cara lain, layani Tuhan, muliakan Tuhan. Dan kiranya kita makin bertumbuh. Allah telah habis-habisan mengasihi kita. Maka mengasihi Tuhan kiranya menjadi kesenangan kita. Amin. Menyenangkanmu ya kesenanganku. KBD bukan jalan dengan melayani Tuhan, tapi penuh dengan udah terlanjur. Gimana lagi? Udah terlanjur STT Trinity di ini. Mari kita bertumbuh. Allah telah habis-habisan mengasihi kita. Di dalam anugerahnya mohon. Menyenangkanmu adalah kesenanganku. Mengasihimu adalah kerinduanku. Mari kita berdoa. Kiranya perenungan kami yang paling akhir ini ya Tuhan. Menjadi doa, kerinduan kami. Betapa kayanya warisan yang telah diberikan kepada kita. Betapa hebatnya kuasa yang diberikan, dinyatakan untuk kita. Dan itu semua dasarnya Allah begitu mengasihi kami. Kiranya respon kami yang layak. Kami terus terpukau oleh anugerah Allah, oleh kasih Allah yang besar itu. Dan itu membawa kami. Tidak ada respon yang paling layak selain terpujilah Allah,
Terpujilah Allah. Kiranya di dalam seluruh pergumulan kehidupan kami bertumbuh memuliakan Allah adalah kesenangan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Ini menjadi bagian dari kehidupan kami. Seperti doa Rasul Paulus, kiranya mata hati kami semakin terang. Ketika kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan begitu jelas. Betapa besar kuasa Allah, betapa besar kasih Allah kepada kita. Kiranya kita pun boleh meresponi itu dengan menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan. Kiranya menjadi kesenangan kita. Meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita memuji Tuhan, kita agungkan Allah kita mengangkat pujian. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
pujian dari saudara kita Tiroy Sihotang. Shalom. Shalom abang, kakak semuanya. Serius banget ya. Kadang-kadang kalau udah kayak gini jadi grogi gitu. Aku kali ini nggak mau terlalu serius, jadi mau nyanyi memuji Tuhan. Tapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih buat khotbahnya abang tadi, Bang Niko. Mungkin aku baru pertama kali dengar juga. Karena aku juga dari keluarga perkantas juga, jadi memang udah nyambung lah ya. Apalagi hentakan-hentakan suaranya tadi mengingatkan Amang Sagala juga kan. Gitu kan. Jadi waktu abang bilang tadi udah dipelototin dari sana turunin, gak usah turunin bang. Karena itu emang mungkin buat orang-orang tertentu ya, buat aku sendiri sih ciri khas yang juga bisa yang bikin mengingat lah gitu. Apalagi ada orang yang ngantuk itu cepat banget kebangun gitu. Terus untuk khotbahnya juga tadi aku sendiri karena ada diseringkan juga sebelumnya untuk tema hari ini. Jadi aku agak sedikit membaca juga kemarin tentang ini ke Efesus. Kalau semoga nggak salah lah ya. Ini surat Paulus, dia lagi di penjara ya bang waktu itu ya. Jadi karena aku lihat latar belakangnya orang di penjara tapi bisa memuji Tuhan seperti itu. Ini nggak masuk akal gitu. Dan ini surat kepada jemaatnya yang dia lihat bertumbuh gitu kan. Dia memuji Tuhan karena melihat pertumbuhan. Bagi aku ini luar biasa gitu. Jadi karena aku diseringkan juga lagunya tentang lagu Amang Sagala yang hati siapakah diri hamba. Jadi ini bagi aku kayak surat juga dari abang untuk ya orang-orang yang ditinggal gitu ya. Inilah aku seperti apa dulu, bahwa dia menganggap siapakah diri hamba itu bukan orang yang tadinya nggak tahu apa-apa gitu. Aku sih menganggap Bang Sagala dulu udah menjadi orang yang hebat gitu ya. Karena aku juga mengenalnya dulu di Medan waktu dia khotbah di acara ibadah perkantas kalau nggak salah waktu itu. Jadi dia ini orang yang besar yang udah diselamatkan Tuhan, yang menganggap dirinya ini nggak ada apa-apanya gitu. Dan di lagu ini karena dikasih kehormatan juga sama aku waktu itu menyanyikan lagu ini. Jadi ini lagu yang ada liriknya bilang buanglah segala kesombonganku gitu. Abang juga dulu sering berkhotbah kalau ya dia mungkin tanpa sadar merasa dia sombong gitu kan. Dan di lagu ini kayaknya ini curahan hatinya supaya Tuhan menekan itu gitu loh. Dan aku juga karena sering bersama-sama, kadang-kadang kalau karena ngelihat udah gelarnya doktor gitu ya. Dan harapannya waktu itu memang profesor walaupun akhirnya tidak kesampaian. Tapi banyak orang mungkin melihat ya sombong banget sih, namanya harus ditulis pendeta, dokter, STH, MTH gitu kan. Tapi bagi aku sih apalagi di dunia sekarang yang banyak orang berkhotbah tapi nggak tahu latar belakang ilmunya sih itu penting gitu. Jadi kita tahu dia punya dasar-dasar untuk mengajar gitu ya. Kenapa aku pengen ngomong hari ini, karena aku juga sangat merasakan berkat selama hidup dari pelayanan ya, dari kampus dulu di Unimed. Akhirnya ada pengisian-pengisian dari perkantas. Bagi aku sampai sekarang itu sangat menolong gitu. Dan bukan buat aku aja, buat anakku juga yang mulai dari kecil udah diajarin namanya saat teduh, ajarin berdoa. Karena kalau seingat aku dulu aku mulai saat teduh itu mungkin sekitar SMP atau SMA ya, nggak tahu mulai kapan. Tapi yang aku udah bener-bener aku ngerasa itu memang makanan yang harus dimakan setiap hari itu ya setelah mengenal Tuhan lah dulu waktu aku SMA ya. Jadi ketika mendapat firman ini firman yang berat ya bang, namanya eksposisi ya. Kalau buat orang yang baru mungkin muntah ya bang ya, enggak. Jadi maksudnya aku sendiri sangat menikmati gitu. Tapi aku bisa membayangkan orang yang enggak pernah dikasih makanan yang ini pasti nggak dapet gitu. Jadi yang sering kebayang sama aku itu gimana orang-orang yang lain bisa makan seperti ini gitu. Jadi kemarin sharing-sharing sama kakak dan abang juga ya kayak tadi kita bilang kenapa masih sepi gitu ya, belum banyak ya mungkin
ya peringatan lagi lebih, ya kita mungkin lebih harus berdoa lagi, lebih ya mengajak lagi lah apa yang bisa kita lakukan supaya firman yang sangat berkualitas kayak gini bisa didengar banyak orang gitu. Karena di YouTube sana banyak sekali, aduh yang gak berisi tapi banyak banget yang nonton pertengkaran-pertengkaran, membahas kayak tadi bilang abang menghindarin ini ya, apa tadi bahan-bahan yang debatable ya. Ya memang kalau didebatin, aduh ini surat Paulus ini bisa bikin orang Kristen terpojok sebenarnya. Karena Paulus ini siapa gitu kan. Jadi itulah ungkapan dari aku, semoga ini juga jadi pembangkit semangat untuk kita juga. Sebagai orang Kristen supaya tidak makan sendiri firman yang sudah kita terima gitu. Dan untuk lagu ini lagu yang berat, semoga aku juga bisa menikmati lagu ini sendiri, bisa juga dinikmatin abang dan kakak semua, dan kuharap kita juga bisa nyanyi karena ini lagu udah, apalagi perkantas nggak mungkin nggak tahu lagu ini ya. Ini lagu hati apa? Siapakah diri hamba? Tuhan Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati bagiku. Tuhan Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati bagiku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib.
kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk Puji Tuhan untuk kesaksian pujian yang sudah kita dengar. Maaf. Mengingatkan kita kepada pencipta lagu ini yang kita kasih. Yang kita percaya sudah bersama Bapa di surga. Terpujilah Tuhan. Terima kasih ya Tiroy. Tiroy, kita bersyukur Tiroy ada terus setia bersama kita di KBD. Walaupun sudah punya nama besar, tapi dia tetap memiliki kerendahan hati. Terus boleh setia melayani di KBD. Begitu juga dengan Ito Bonggut dan Nardi. Kita bersyukur untuk tim musik kita yang tetap setia. Mungkin kita beri aplaus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Hari ini ada 2 kantong persembahan yang dijalankan. Kantong yang berwarna ungu untuk dana operasional KBD dan yang kantong berwarna merah untuk pelayanan misi. Mari Bapak Ibu kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya akan baca 1 ayat yang mendasari kita untuk memberikan persembahan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan sukacita kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian Dao Dumenggan Asini Roham. Kasih setiamu lebih sungguh lebih baik. Shalom. Suara saya kurang kuat rupanya ya. Ya terima kasih hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mohon perhatiannya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat atau pengumuman dari pengurus. Yang pertama
kita mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Abang Kakak, Saudara-saudari dalam ibadah Komunitas Bonapas Sogit Diaspora pada Minggu 2 Maret 2025 dengan tema Anugerah, Kemuliaan dan Kuasa dalam Kristus, merupakan eksposisi dari Efesus pasal yang pertama. Dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang melayani, secara khusus kepada Bapak Nikolaus Daci SSI MTH, terima kasih untuk pelayanannya. Demikian juga dengan MC Ibu Masron Nebaho, keyboardis Tiro Sihotang, gondang Nardi Simamura, suling Bonggut Sidabutar, terima kasih untuk pelayanannya. Terima Skiters di seksi musik KBD yang selalu hadir, dan ketika mereka bertiga datang, saya pikir ini pasti hari yang sangat spesial seperti hari ini ya. Kemudian juga terima kasih buat singers yang melayani, Mas Tagurning dan Febri Pasaribu, terima kasih. Kemudian juga dengan kesaksian pujian dari STT Trinity, saya sendiri merasa bahwa mereka ini selalu hadir. Setiap ibadah di komunitas Bonapas Sogit Diaspora itu kayaknya nggak pernah tidak hadir ya. Dan terima kasih buat pengurus STT yang terus mendukung pelayanan di KBD ini untuk terus mengisi puji-pujian. Terima kasih juga Bang Tiro Sihotang dengan pujiannya Siapakah Diri Hamba yang membawa suasana haru pada kita semua yang punya memori-memori indah, memori-memori bahagia terhadap abang kita tercinta. Ya kiranya kesaksian tadi juga membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan saya sendiri Junjungan Sipahutar yang membacakan warta. Kemudian kita juga mengundang Bapak Ibu yang hadir pada ibadah KBD hari ini untuk datang lagi bulan depan. Kalau saya memandang dari depan ini special moment karena hampir semua datang ini. Luar biasa, semua datang. Dan ini kalau bulan depan datang lagi ini pengurus semakin semangat ini kayaknya ya. Jadi apalagi bulan depan diajak lagi satu orang, kata orang Batak, buan sadanari. Satu jiwa lagi, berarti sudah nambah ya. Kalau ada di sini ada sekian, gak usah angkanya ya. Tapi datang lagi satu orang dibawa, sahabatnya, temennya, adiknya, siapa pacarnya juga boleh. Itu akan makin nambah. Bagi saudara-saudara kami yang mengikuti acara ibadah ini melalui YouTube juga, ajak teman-teman share dan subscribe katanya begitu ya. Bulan depan kita akan ibadah di tempat ini. Minggu 6 April 2025 setelah itu sudah Lebaran ya. Jadi saya harap juga sudah pada mudik semuanya. Jadi bisa datang, tidak ada alasan untuk tidak hadir ya. Kemudian ibadahnya jam 16 WIB dengan tema khusus ini diselamatkan menjadi umat kudus, eksposisi dari Efesus pasal 2. Pembicara Bapak Dr. Pelita Surbakti STMTH, sarjana teknik, betul ya? Jadi seperti abang kita dulu ya, master teologi juga, doktor juga ya. Kayaknya ini ya, sepertinya adik rohaninya abang Sagala ini saudara. Kemudian juga tempat ini HKBP Menteng Lama. Mari kita ajak teman-teman sahabat kita untuk bisa mengikuti ibadah bulan depan. Yang ketiga adalah STT Trinity membuka penerimaan calon mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026. Info lengkapnya bisa di display, kita lihat nanti. Mungkin bisa dilihat di layar monitor kita. Ada 3 konsentrasi program, 1 Biblika, 2 Misiologi dan Pendidikan Agama Kristen. Mungkin bisa dibikin alamatnya di layar monitor kita ya. Kami berharap Bapak Ibu yang ada di sini bahkan juga yang mengikuti acara YouTube bisa mengajak keluarga atau anggota
gerejanya untuk bisa mendaftar di STT Trinity Parapat. Kira-kira itu aja informasi ya dari pengurus ya. Oke, itulah informasi hari ini. Sekarang kita masuk ke dalam pokok-pokok doa dan kita mau berdoa untuk beberapa hal. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Allah kami yang sungguh amat baik. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari yang begitu indah ini. Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah di tengah-tengah komunitas Bonapasoke Diaspora untuk sama-sama memuji nama Tuhan, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan yang sudah kami dengar dengan tema anugerah, kemuliaan, dan kuasa dalam Kristus, sehingga kami bisa semakin mengerti bahwa kami menerima kemuliaan dan kuasa menjadi anak-anak Allah oleh karena karya Kristus. Biarlah firman yang diberitakan hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi bekal kami untuk kami setia di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir pada hari ini. Tuhan, mereka yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jawaban. Mereka yang berjuang dengan kesehatan, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedih, berikanlah penghiburan kepada mereka Tuhan. Dan mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pengurus dari pelayanan komunitas Bonapasoke Diaspora ini, agar mereka bisa juga mempersiapkan diri untuk pelayanan selanjutnya. Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah bersama di tempat ini. Biarlah apa yang kami kerjakan sungguh bisa Tuhan nikmati, dan biarlah saudara-saudara kami yang menjadi pengurus untuk pelayanan ini, Tuhan berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, dan juga berkati kehidupan mereka, agar mereka juga boleh menjadi teladan dimanapun mereka. Tuhan berikan pelayanan. Kami juga berdoa secara khusus buat saudara kami yang sudah melayani hari ini, yang sudah memberikan waktunya, memberikan pikirannya, dan memberikan apa yang bisa mereka berikan untuk kemajuan pelayanan firman Tuhan, secara khusus buat hamba-Mu, abang kami Nikolaus Daci. Tuhan berkati pelayanannya Bapak di Perkantas. Tuhan berkati anak-anaknya, keluarganya, dan juga cita-citanya, agar Tuhan mewujudkan itu di dalam hidupnya. Berkati juga Bu Masron Sinaibaho, saudara kami Tiro Syotang, Nardi Simamora, Bongkut Sedabutar, Mas Tagurning, Febri Pasaribu, dan saudara kami yang dari STT Trinity yang melayani ibadah hari ini. Demikian juga Tiro Syotang. Terima kasih untuk kesaksian pujian dari dia yang sungguh-sungguh bisa menguatkan kami. Tuhan berkati kehidupan mereka Bapak, agar mereka sungguh-sungguh boleh menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan, baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Bapa di surga, kami juga bersyukur hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan tolong juga agar pengurus bisa menggunakan persembahan ini untuk pelayanan dan pelebaran pekabaran Injil, baik itu di tengah-tengah komunitas Bonapasoke Diaspora, bahkan juga untuk pelayanan Injil di tempat-tempat lain yang akan didukung oleh komunitas Bonapasoke ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus Yayasan Bina Dunia, dan demikian juga pengurus di STT Trinity. Bersyukur untuk kesetiaan mereka, baik mereka yang sudah mendukung secara dana, pikiran, dan tenaga. Demikian juga untuk para donatur-donatur kami yang terus mendukung pelayanan ini. Tuhan berkati mereka, berkati kehidupan mereka. Kami juga bersyukur kalau pengurus komunitas Bonapasoke Diaspora telah berhasil menentukan tema eksposisi kitab Efesus sepanjang tahun, dan saat ini sedang menghubungi para pembicara untuk pelayanan ibadah ini. Tuhan tolong agar rencana kami ini sungguh-sungguh boleh terwujud Bapa dalam kasih Tuhan. Berdoa juga buat STT Trinity Tuhan,
Untuk Sivitas Akademika, untuk mahasiswa, staf dosen, kiranya mereka boleh bertumbuh, makin mencintai Tuhan, makin mencintai Alkitab dan mencintai umat sebagai panggilan mereka di tengah-tengah STT Trinity. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang dikerjakan oleh STT Trinity, baik itu ibadah di chapel, renungan pagi, radio STT Trinity yang dikumandangkan setiap pagi di Parapat. Kiranya itu juga boleh memberikan manfaat bagi jemaat yang mendengarkannya. Berdoa juga pelayanan weekend mahasiswa di berbagai tempat, biarlah kehadiran mahasiswa juga boleh sebagai alat Tuhan untuk membangun iman jemaat yang dilayani. Kami juga berdoa buat pelayanan Sabtu Ceria, anak-anak dan berbagai denominasi di daerah Parapat. Bapa di surga, kami juga secara khusus mau berdoa untuk penerimaan mahasiswa baru yang saat ini sudah dibuka oleh STT Trinity, yang berdoa bagi siapa saja yang mendengarkan pengumuman tadi, bahkan juga dari tempat ini kami berdoa agar Tuhan menolong STT Trinity dan juga jemaat yang ingin menjadi mahasiswa dan mau melayani sebagai hamba Tuhan, agar mereka bisa mendaftar dan bisa kuliah di sana. Berdoa untuk publikasi yang dilakukan di berbagai gereja, sehingga melalui publikasi ini semakin banyak orang yang mendapatkan informasi dan berminat untuk menjadi hamba Tuhan yang mencintai Tuhan, mencintai Alkitab dan mencintai jemaat. Kami juga berdoa Tuhan untuk badan misi STT Trinity yang setia, yang ada di 7 pusat pelayanan dan pelayanan yang dikerjakan di wilayah masing-masing. Berdoa mereka yang sudah menetap di sana, biar Tuhan juga menopang mereka di tengah-tengah mungkin berbagai macam persoalan yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi. Biarlah itu juga boleh memuatkan mereka, semakin hari mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Berdoa juga untuk rencana pembukaan rumah pusat pelayanan yang baru di Nias Gunung Sitoli, yang saat ini sedang masih dalam tahap observasi. Kiranya Tuhan juga menolong rencana-rencana kami ke depan. Bapa di surga, pada sore hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berterima kasih kalau pemerintahan baru sudah berjalan dan kepala daerah sudah dilantik. Bahkan pemerintahan ini Tuhan kami lihat sudah berjalan dengan baik. Namun Bapa, kami di akhir-akhir ini sungguh amat khawatir Bapa, ketika bangsa ini melihat bahwa Indonesia semakin gelap, tetapi para pemimpinnya melihat Indonesia semakin cerah. Oleh karena Tuhan, biarlah Tuhan menolong bangsa ini bisa melihat ke depan apa yang sedang saat ini terjadi Tuhan. Kami melihat ada gelombang PHK di mana-mana, ada kesulitan ekonomi Tuhan. Karena Tuhan, tolonglah pemerintah kami agar mereka melihat bahwa kecerahan yang mereka lihat juga boleh dilihat oleh bangsa ini. Sehingga kami boleh sama-sama berjuang untuk membangkitkan ekonomi bangsa ini Tuhan. Baik itu pemerintah maupun rakyat bisa sama-sama bersatu padu. Sehingga tidak ada lagi pandangan yang berbeda di antara bangsa dan pemerintah kami. Oleh karena Tuhan juga menolong para anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan agar mereka juga boleh menjadi terang di tengah-tengah bangsa dan mereka juga bisa menjadi saksi, bukan menjadi masalah di tengah-tengah bangsa terhadap kesulitan-kesulitan yang saat ini dihadapi oleh bangsa kami yang penuh dengan korupsi, dan kami sungguh amat sedih melihat situasi ini Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan menolong bangsa kami ini agar bangsa kami hidup memiliki integritas yang tinggi, karena begitu banyak korban-korban PHK di sana sini, dan kami berharap ada sebuah terobosan yang baik untuk kebangkitan ekonomi sehingga anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan mereka boleh memperolehnya.
bagi anak-anak kami yang saat ini bisa studi juga bisa memperoleh kesempatan studi dengan keringanan-keringanan untuk biaya-biaya studi, sehingga kami tidak takut lagi bahwa bangsa ini bisa bangkit menjadi bangsa yang terkemuka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh pemimpin bangsa kami, bahkan juga seluruh rakyat, terutama untuk anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai birokrat. Tuhan tolong mereka bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kalau dalam ibadah kami ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampunkan kami Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bertemu kembali di bulan depan, di hari Minggu pertama di bulan April yang akan datang. Mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Dung Tuhan Yesus Napunaau. mendoakan doa Rasul Paulus kepada jemaat Efesus sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Allah pencipta, penebus, pemilik kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Allah di dalam anugerah-Nya yang besar mengaruniakan kepada kami roh, hikmat dan wahyu untuk sanggup bertumbuh mengenal Engkau dengan benar. Sehingga mata hati kami ya Tuhan, mata hati kami terang untuk mengerti betapa kayanya pengharapan yang terkandung di dalam panggilan kami.
Betapa hebatnya Allah menunjukkan dan mendemonstrasikan kuasa bagi kami. Dan kuasa itu adalah kuasa yang bekerja untuk menggenapkannya bagi kami. Kami memohon ya Tuhan, kiranya ketika mata hati kami terang, kami menyadari betapa kayanya warisan yang kami miliki. Betapa hebat kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kami, anak-anak Allah. Maka kami akan terus terpesona dan kagum akan keajaiban kasih anugerah Allah. Dan itu membuat kami ya Tuhan merespon kasih Allah yang begitu besar hanya dengan terpujilah Engkau Allah Tritunggal. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal. Baik itu di dalam ruang-ruang ibadah kami, baik itu di dalam saat-saat doa kami, tetapi mewujud di dalam kehidupan kami secara pribadi sehari-hari, di dalam komunitas kami, komunitas Bonapasogit Diaspora. Kiranya itu menjadi nyata. Kami sungguh merindukan anugerah Tuhan memampukan kami. Anugerah Tuhan menolong kami ya Tuhan. Memuliakan Allah adalah kerinduan kami. Menyenangkan Engkau adalah kesenangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita mengakhiri doa kita hari ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maafkanlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada kami. Dan janganlah membawa kami, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan mari kita memohon berkat Allah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami. Supaya oleh kuasa Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, segala berkat rohani turun dan terus menjadi pengalaman kehidupan kita. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita sudah selesai. Mari Bapak Ibu silakan ambil waktu teduh sejenak.